Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanto Haryanto dengan NIM 115 dengan rekan saya Kakek Hendra Ferdiansyah dengan NIM 91. Di sini kami akan mempresentasikan tentang operasi recording, tugas eksplorasi migas. Dan pengertian recording. Poin 1, kegiatan recording dimulai setelah kegiatan preloading setelah selesai dalam beberapa lintasan seismik 2 dimensi atau luas area tertentu untuk area seismik 3 dimensi, mempunyai jumlah SP yang cukup sehingga tidak terkejar oleh kegiatan sebelumnya agar menghindari standby kegiatan operasi. Poin kedua, recording yaitu merekam data seismik ke dalam pita magnetik atau tape yang nantinya akan diproses oleh pusat pengolahan data atau processing centre. Dan 3, sebelum melakukan recording, kabel dibentangkan sesuai dengan posisi dan lintasannya berdasarkan desain survei 2 dimensi. Poin 4, pada saat recording, yang memegang kendali adalah observer dengan memakai perlengkapan alat recording yang disebut labo. Peralatan recording. Peralatan yang digunakan dalam proses recording: A. Kabel track, kabel penghubung antar threads. B. Geofon, penerima getaran dari gelombang sumber yang berupa sinyal analog. Yang C. S2 atau stasiun unit, pengubah sinyal analog dari threads ke dalam digital yang akan ditransfer ke labo. D. PS2, power station unit, berfungsi memberikan energi pada FU 70A per 16 volt. Tim recording. Di sini ada tim bentang. Tim bentang bertugas untuk membentang kabel link FDU dan geofon di lintasan sesuai dengan thread. Hasil dari tim bentang adalah kabel link yang telah terpasang dan geofon siap rojok. Yang kedua ada tim rojok. Tim rojok bertugas untuk menanam geofon dengan baik. Kualitas rojokan sangat berpengaruh pada kualitas perekaman. Karena menanam geofon dengan tidak baik dapat menyebabkan potensial noise menjadi lebih besar, atau sebaliknya geofon tidak dapat mendeteksi getaran dengan tidak baik. Yang ketiga ada tim bangkit, bertugas mendistribusikan dan mengambil kabel dan geofon. Selanjutnya ada tim crossing river, membentangkan kabel di atas sungai. Yang selanjutnya tim crossing road, tugas memasang tiang untuk membentang kabel di jalan. Yang selanjutnya tim stop noise, men-stop pergerakan selama perekaman. Tim lainnya, tim baterai, memasang baterai pada lauk di lintasan. Shooter red drill, melakukan penembakan ulang dan red drill akibat terjadinya misfire. Selanjutnya ada tim labo. Tim labo bertugas untuk menyiapkan lokasi labo seperti antena labo, membentang kabel transfer dari labo ke line, dan mendirikan tenda labo. Kru labo juga sangat berperan dalam perpindahan labo. Tim shooter, siap untuk meledakkan eksplosif yang sudah ditanam di dalam lubang. Di sini ada workshop labo, tempat penyimpanan peralatan recording, tempat perbaikan peralatan recording. 3, tempat untuk pencatatan. Tiap peralatan recording keluar dan masuk peralatan recording yang ready, kemudian didistribusikan
ke semua kru yang berada di lapangan atau lintasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Anto. Untuk kegiatan operasi recording, yang pertama pengecekan seluruh peralatan perekaman baik kualitas dan kuantitas agar sesuai dengan standar kelayakan untuk digunakan di dalam kegiatan perekaman. Yang kedua, khusus untuk alat penerima atau geofon. A. Ikat parameter sesuai dengan parameter survei. Yang B. Pemasangan receiver dalam posisi tegak dengan bantuan alat penekan. C. Pada permukaan tanah atau litologi yang keras, misalnya batu gamping atau kerikil keras, menggunakan alat bor khusus atau yang sejenisnya, sehingga terpasang dengan baik dan stabil. Untuk pembuatan program recording, yang pertama melakukan pemasangan peralatan recording data di lapangan sesuai dengan parameter survei. Untuk aktivasi sumber getar, A. Membuka lubang bor yang telah diisi sumber getar dan menyambungkan kabel detonator dengan firing line dan blaster. Yang B. Melakukan uji sumber getar oleh shooter. Yang C. Meledakkan sumber getar. Untuk monitoring gas dengan cara field noise record yaitu merekam ambient noise dengan rentang waktu tertentu yang dianggap mewakili secara umum kondisi pada saat perekaman data. Yang selanjutnya melakukan kegiatan untuk menekan tingkat noise serendah mungkin pada saat perekaman. Selanjutnya rotasi peralatan recording sesuai dengan sekuen program recording. Selanjutnya ada shooting atau peledakan dinamit dan recording. Untuk proses peledakan dinamit yang sudah terpasang dan terangkai dengan peralatan recording dan perekaman data. Yang kedua, proses peledakan dan perekaman tidak semua data terekam sempurna atau misfire. Ketiga, misfire adalah data seismik yang terekam tidak memenuhi kriteria minimum disebabkan oleh yang pertama A. Gangguan alat perekam, yang kedua B. Kualitas sumber getar, yang ketiga C. Kesalahan prosedur. Selanjutnya beberapa istilah misfire. Untuk yang A, cap only atau dinamit tidak meledak, detonator meledak. B, dead cap atau detonator mati dan sumber getar tidak meledak. C, weak shot atau tembakan lemah atau frekuensi rendah. Yang ke D, line cut atau kabel terputus saat shooting. Ke E, variety error atau instrument problem. Yang ke F, no CTB atau no confirmation time break. Yang ke G, lost hole, hubung dinamit tidak ditemukan. Yang ke H, receiver polarity atau polaritas terbalik. Yang ke I, bad atau no up hole atau up hole jelek atau tidak pada monitor record atau blaster. Yang ke J, dead trace atau ke J atau dead trace atau trace mati. Yang ke K, noise trace atau terdapat noise pada trace. Pengisian ulang atau reload dilakukan apabila terdapat misfire. Yang selanjutnya pemasangan instrumen 2 dimensi. Labo dihubungkan ke lintasan dengan menggunakan kabel transverse. Kabel transverse dari labo dihubungkan dengan laux yang berada di lintasan. Apabila kabel transverse dihubungkan di port light transverse di labo, maka pada laux kabel transverse tersebut dihubungkan ke port left transverse.
Dan demikian juga apabila dilakukan hal sebaliknya, kemudian LAUX akan terhubung dengan kabel link FDU melalui port high line dan low line. Ada pemasangan instrumen 3 dimensi. Yang gambar pertama channel aktif maksimum, yang kedua pemasangan instrumen pada survei 3 dimensi. Lintasan-lintasan pada perekaman 3 dimensi adalah sejajar dan jarak antar lintasan adalah sama antara lintasan yang satu dengan yang lainnya. Yang perlu untuk diperhitungkan adalah jumlah channel aktif maksimal. Kabel transversi mempunyai kemampuan maksimal untuk 2000 channel aktif, sedangkan satu line mempunyai kemampuan 1000 channel aktif. Pada hasil data recording, yang pertama polaritas gelombang yang digunakan adalah normal polarity sensitivity fluorescent geophysics atau SEG direct wave. Yang kedua, format data rekaman dalam bentuk SEG reflected wave. Yang ketiga, perekaman data dilakukan 2 kali, yaitu main dan backup ground roll. Ketiga, ada pengiriman media perekam dari recording center ke file processing center dilakukan segera setelah kegiatan harian perekaman data selesai dan terpisah antara main dan backup reflected wave. Ini ada daftar pustaka. Yang pertama ada Seismik Indonesia, kedua TV Bible 10, ketiga ada perekaman Seismik Control, keempat ada Seismik Indonesia, cukup sekian presentasi dari ini. Maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.